Oke teman-teman, di sini saya akan buat tape dari singkong. Dan untuk cara yang pertama itu teman-teman, kita langsung melakukan proses pengupasan kulit singkongnya ya teman-teman. Untuk proses pengupasan kulit singkongnya teman-teman agak mudah karena singkongnya ini belum tua ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah proses pengupasannya selesai, langsung saja kita langkah yang berikutnya, yaitu kita harus mencuci singkong yang terlebih dahulu ya teman-teman, supaya bersih ya. Untuk proses pencucian ini teman-teman, di sini saya melakukan dua kali ya teman-teman, supaya bisa menghasilkan singkong yang sangat-sangat bersih ya. Oke, setelah singkongnya habis kita cuci bersih, langsung saja kita masuk ke cara berikutnya, yaitu kita melakukan proses pengerukan ya teman-teman. Pada proses pengerukan ini dimana kita mengeluarkan kulit ari pada singkong ini, supaya pada proses pengukusannya nanti singkongnya tidak akan berlendir ya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini saya hanya menggunakan pisau saja pada proses pengerukannya. Oke teman-teman, setelah proses pengerukannya selesai, di sini saya langsung saja mencucinya lagi ya teman-teman, supaya kulit ari yang telah kita geruk tadi ya teman-teman bisa terpisah dari singkongnya. Dan di sini saya hanya mencuci satu kali saja ya teman-teman. Oke, ini dia setelah kita mencucinya teman-teman. Singkongnya sangat bersih kan teman-teman. Oke teman-teman, setelah singkongnya habis dicuci bersih, langsung saja kita ke proses berikutnya, yaitu proses pengukusan teman-teman. Di sini saya telah menyiapkan air yang sudah mendidih untuk melakukan proses pengukusannya. Dan untuk proses pengukusannya saya di sini hanya menggunakan waktu 20 menit saja ya teman-teman, supaya singkongnya jangan terlalu masak ya. Karena kalau terlalu masak singkongnya pasti akan terlalu lembek ya teman-teman. Setelah itu kita tutup dan tunggu sampai 25 menit ya. Setelah singkongnya masak ya teman-teman, kita langsung menyimpannya menggunakan wadah yang terbuka ya teman-teman, seperti pada video ini. Supaya singkongnya dingin, kita tunggu beberapa saat dulu ya teman-teman, sampai singkongnya benar-benar dingin ya. Oke teman-teman, setelah beberapa menit kita tunggu, akhirnya singkongnya dingin juga ya. Dan setelah singkongnya dingin teman-teman, di sini saya akan melakukan proses yang berikutnya, yaitu mencampurkan singkong yang sudah masak tadi dengan ragi ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan tangan saja ya teman-teman, supaya singkongnya tercampur rata ya. Dan untuk raginya ini saya tidak terlalu tebal ya teman-teman, terlalu banyak. Oke teman-teman, dan juga wadah yang saya gunakan untuk menyimpan singkong ini yaitu adalah kardus ya teman-teman. Untuk wadah yang digunakan ini kita harus menggunakan wadah yang ada tutupannya teman-teman, supaya kita bisa menutupnya pada saat proses fermentasi ya. Dan untuk kardus tersebut saya telah mengalasnya dengan menggunakan daun pisang ya teman-teman. Nah, tujuan dari daun pisang ini ya teman-teman, itu supaya saat singkongnya dalam proses fermentasi dia pasti akan mengeluarkan air, dan supaya air dari singkong tersebut tidak basah, tidak mengenai kardus teman-teman, saya menggunakan daun pisang tersebut ya teman-teman. Nah, ini dia proses mencampurkan singkong dengan raginya ya teman-teman.
Dan ini merupakan singkong yang terakhir ya teman-teman pada proses pencampurannya. Dan inilah dia singkong yang telah dicampur dengan ragi ya teman-teman. Dapat kita lihat. Oke teman-teman, setelah semua singkongnya sudah tercampurkan dengan ragi, kita akan menutup singkongnya itu yang pertama dengan daun pisang ya teman-teman. Setelah saya menggunakan daun pisang teman-teman, di sini saya menggunakan kardus juga. Dan setelah ditutup, kita harus memerlukan waktu 3 hari untuk proses fermentasinya teman-teman. Oke, dan inilah hasilnya teman-teman.